Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian Yayasan Ponpes Darussalam Bermi, pengurus Jamal Muawanah yang sama-sama yang perlu kami hormati, Bapak penghulu, Bapak Gadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lengkapnya hadirinul hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi tambahan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu kita tawassulkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Oleh karenanya kembali kita berdoa, menundukkan hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika waghfir lana ma alimna wa ma lam na'lam wasrif anna nifaqal qulub wa riya'al a'mal. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu sabi wa sab'un fil imani wan nifaqi. Bab yang ke-77 di dalam iman dan nifak. Munafik. Makna munafik niki yang sering kita dengar istilah bermuka dua. Lain di luar, lain di dalam. Lain ucapan, lain tindakan. Lain Nabi saya dalam adat, kajian Nabi syarat dalam perbuatan. I'lam, ketahuilah, anna kamalal imani, bahwasanya sempurnanya iman. Jadi arah iman sak sempurna, arah iman sak tidak sempurna. Nah, lantaran iman arah sempurna, arah tidak sempurna, maka kewajiban kita untuk terus berusaha untuk menjadikan iman ini sempurna. Allazi huwa tasdiqu biwahdaniyatillah. Iman yang sempurna niki adalah membenarkan, meyakini biwahdaniyatillah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala esa. Esa niki arti tidak bisa dibagi-bagi. Arak teparan wahdaniyah pizzat esa pada zatnya.
Nabi makna zat, esa pada zatnya. Jadi Allah tidak terbagi-bagi dari fisiknya, jisimnya, jasadnya. Lamun manusia but sampai hidup memiliki struktur fisik, lapisan-lapisan, mulai langan kulit, dalam ni kira daging, terus arah tulang, arah darah, dan seterusnya. Satu saja tidak ada, maka dan sempurna hidup, dan bisa jadi dengan hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala esa pada zatnya, tidak tersusun dari lapisan-lapisan barak manusia niki. Terus berbe ayo ditebu indang lalu. Ayo buat perintah sebagian Rasulullah, janganlah engkau memikirkan zat Allah. La tatafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fi khalqillah. Merenunglah, berpikirlah terkait ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan kalian berpikir atau memikirkan zat Allah. Kedua, arah teparan wahdaniyat fis sifah, yakni esa di dalam sifat. Tiang pelunggu sami berdua sifat, sifat ilmu, sifat kuasa, lagu sifat terbatas. Buat sampai arah ilmu lantaran terberaja. Buat kuasa, seandainya pun arah kuasa terikat di si waktu dan tempat, dan terbatas. Makin arah dengan sakjari presiden Indonesia, kekuasaannya niki ya sebatas yang ke Indonesia doang, dia bau ngatur sampai luar negara lain dan negara dengan. Seandainya pun negara diri pun juga masih terbatas. Beda lemon sifat Allah, kuasa Allah, kudrah di sisi Allah tidak terbatas, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ayo pun sebut wahdaniyah fis sifat, esa pada sifat. Sekatelu wahdaniyah fil af'al, esa di dalam perbuatan. Jadi segala ruang perbuatan yang tiang pelunggu sami laksanakan iki tentu atas kuasa di sisi Allah SWT. Allah yang ciptakan. Cuman apakah ridho Allah atau tidak tergantung. Seandainya makin arah sebut dengan maling, Allah yang ciptakan perbuatan ini, tetapi Allah tidak ridho untuk dilakukan oleh hambanya karena menyalahi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sempurna iman yang pelunggu sami niki sak pertama benar-benar meyakini, yakin bahwa Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada afalnya, ndek narak keraguan. Wabima asa kedua bun sampai sempurna iman teniki, wabima ja'at bihir rusulu, ya, dan meyakini, mengimani, membenarkan segala sesuatu, ya, yang dibawa oleh para rasul. Nabi sajauh isi para rasul, maka bukti yakini baginda Rasulullah SAW membawa syariat-syariat, perintah-perintah agama, nesa wajib, nesa sunnah, nesa haram, nesa makruh, nesa boleh. Bukti yakini, bukti benaran, bukti akui. Niki salah satu makna daripada sempurna iman. Salawatullahi alaihim bi ziyadatil a'mali. Niki tentu dengan meningkatkan amal, ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, lagu dia beramal, dia sempurna. Percaya kepada Allah dan Rasul, iman lagu satu peta niki adalah sempurna. Iman teniki yakni meyakini Allah, meyakini baginda Rasulullah, Nabi tersampaian si baginda Rasulullah, ditambah lagi dengan
menjalankan dalam bentuk amal. Ibarat makin ate teniki meyakini, bukti ikraran lewat lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman yang sempurna. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah SWT, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sungguhnya orang-orang yang disebut mukminun, saya sak teparan orang yang mukminun atau mukminin, orang yang beriman iki bisa tersebut dengan saya beriman. Alladzina amanu, mereka yang telah meyakini, beriman dengan sungguh-sungguh billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasul. Summalam yartabu, kemudian mereka tidak ada rasa ragu. Iman 100%. Lemun ragu antara ya tidak 50-50. Aniki 100% yakin. Nah, nabi endah disebut orang yang mukmin niki wajahadu, di samping mereka beriman kepada Allah, wajahadu, dan mereka berjuang. Berjuang dia nampak sekadar ibadah ate, yakni beriman, tapi nampak lewat perjuangan fisik. Dengan nabi run bentuk perjuangan bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Apakah lewat impak sedekah, ataupun makin nanti kegiatan hall tiap malam untuk biaya beli bensin motor, biaya ongkos kendaraan dan seterusnya. Ketika keluar harta benda niki sebagai bentuk berjuang lewat harta. Wa anfusihim, dan juga berjuang lewat nabi, diri mereka, jiwa mereka. Ampus searat sampai jog tempat niki butuh tenaga melangkahkan kaki. Nah, niki berjuang lewat diri mereka fi sabilillah, dengan syarat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Arti tersebut mereka orang yang as-shadiqun, benar, karena dalam aten niki sesuai kance luah dalam pada luah dalam luah a. Nah, lemun kebalikan dia sesuai dalam kancah luah, ia saya tersebut dengan munafik. Maka orang yang beriman, atau bahasa Al-Quran niki al-mu'minun, pertama dia dalam hatinya mengimani Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan. Terus dari zohirnya, luarnya, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh lewat harta benda dan juga dengan dirinya fi sabilillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala niki. Maka dia layak disebut al-mu'minun. Wa qala Allah ta'ala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi al birra, yakni kebaikan, orang adalah orang yang telah beriman kepada Allah. Iya, saya tersebut orang-orang baik niki adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Jadi bersyukurlah kita dalam hati kita mengimani Allah, mengimani hari akhirat. Niki kan perkara-perkara gaib, malaikat, terus kitab, nabi, bejaruan nabi-nabi ni, bejaruan malaikat, bejaruan surga neraka, tak pernah kita lihat tetapi kita yakini. Maka dengan sebab keyakinan kepada suatu yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita sentuh, maka dengan sebab niki sangat ditinggikan derajat oleh Allah.
yakni orang yang beriman karena mau mengakui terhadap sesuatu yang tak pernah dia lihat. Maka mahal secara nikmat iman ini, dan Allah berikan kepada Allah yang Allah kehendaki. Tidak berkaitan apakah ia anak ni, sematon ni, atau ia sogih atau miskin, atau Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan syukur alhamdulillah kita termasuk daripada orang yang dikehendaki menjadi orang yang beriman. Ketika kita sudah siap menjadi orang yang beriman, maka tentu siap-siap untuk menjalankan nilai-nilai ataupun perintah-perintah Allah SWT. Nah, sehingga kita beriman maka harus pasrah, memasrahkan diri karena kita sudah beriman. Maka pasrah niki bahasa Arab niki Islam. Kita beriman dan kita berislam, memasrahkan diri kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariat. Fasyarata 20 wasfan, ya, maka Allah syaratkan 20 wasfan sifat, kal wifai bil ahdi, seperti menunaikan janji atau menepati janji. Jadi niki salah satu contoh-contoh nilai-nilai kebaikan. Sak pertama tersebut al-wifa'u bil ahdi, yakni menepati janji. Tentu seorang manusia pernah berjanji. Di arak manusia sandewah berjanji arak doang janji. Termasuk saat kita dulu berada di alam arwah, kita sudah berjanji kepada Allah. Bentuk perjanjian teniki kita siap menjadi hamba yang menjalankan amanah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabri, dan juga sifat sabar ala syadaid, ya, terhadap segala ruang kesulitan, kesempitan, kepayahan, kesusahan. Sabar dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Lamun senang dengan perkara yang kita inginkan, syukur. Perkara yang tidak kita inginkan, sabar. Summa qala, kemudian Allah SWT berfirman, ulaikal ladzina shadaku, mereka adalah orang-orang yang benar. Jadi tersebut mereka niki orang yang jujur, orang yang benar. Wa qad qala ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nikilah kelebihan daripada orang yang beriman. Wa qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatha wa qatalah. Tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak, ya, sebelum al-fatah. Maksud al-fatah niki waktu di mana kota Mekah dimerdekakan atau dibuka atau masuk Islam selepuan. Wa qatala, dan berperang. Maksud sebelum kota Mekah niki dikuasai oleh Nabi SAW, sebelum niki umat Islam atau orang yang beriman niki mereka berjuang, mereka melawan kemusyrikan, mereka disiksa oleh orang-orang kafir, sabar. Nah, beda ganjaran orang yang berjuang sebelum Fathu Mekah dengan setelah Fathu Mekah. Lemon pas selesai Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, ketika mereka bersedekah atau berjuang, mau pahala lagu beda ketika dia berimpak sebelum Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Karena ia beratan
pas ndekman tebebasan kota Mekah ia begak berat perjuangan ini. Nah, sehingga ganjarannya pun tidak sama. Maka Nabi pun ketika satu ibadah yang lebih berat praktek meniki, maka berdampak kepada ganjarannya yang lebih besar. Wa qala ta'ala, dan sungguhnya Allah berfirman, hum darajatun indallah, mereka itu memiliki tingkatan-tingkatan, derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sampun terbahas orang bisa masuk ke dalam surga niki bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk mendapatkan rahmat itu dibutuhkan amal. Nah, amal penting atau tidak? Penting. Rahmat penting atau tidak? Sangat penting. Karena dengan orang masuk surga sebab karena dapat rahmat Allah. Nah, ketika masuk ke dalam surga, ayo tonton cek amal nanik. Semakin banyak amalnya, maka semakin tinggi derajat lema jaluk kiamat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Iman itu digambarkan seperti orang yang telanjang, ndekman berpakaian, wa libasuhu, dan pakaiannya adalah takwa. Jadi sepaket niki, iman kacetak takwa. Iman lebih kepada hati, takwa lebih kepada amal niki, praktek niki. Wa qala sallallahu al-imanu bid'un wa sab'una baban. Iman itu ada 70 pintu, ya. Kira-kira kurang lebih ada 70 pintu. Adnaha, yang paling ringan, paling bawah dari 70 pintu itu, imatatul aza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang buruk, ya, dari jalan. Apakah itu batu, kerikil, kayu, duri, Nabi pun yang mengganggu orang lewat, buat teperik, buat tepindah, buat singkiran, ini adalah salah satu pintu iman yang paling ringan. Nah, ini yang paling bawah, sebanyak 70 pintu. Fahadza ma yadullu ala irtibati kamalil iman bil a'mal, ya. Nah, ini maksud ini niki ayat-ayat atau hadis-hadis sampun tersebut baru, adalah dalil-dalil yang menunjukkan alartibati kamalil iman, atas keterkaitan sempurnanya iman bil a'mal, dengan amal. Dalil kaitan antara iman kance amal. Ayat sabar, ayat-ayat atau hadis-hadis sampun terbaca. Wa amma irtibatuhu bil baroati, dan adapun keterkaitan iman bil baroah dengan al baroah, yakni napiaran dengan sebab terbebas anin nifaq, dari nifaq, wasyirkil khafi, dan syirik khafi, ya. Faqauluhu, maka hadis baginda Rasulullah SAW, makin pembahasan saat kedua, iman yang berkaitan dengan terbebasnya dari sifat munafik dan syirik kecil, atau yang disebut dengan riya. Dalilnya saat pertama, baginda Rasulullah bersabda, arba'un man kunna fihi fahuwa munafikun khalisun, ya. Ada 4, ketika 4 perkara niki ada di dalam diri seseorang, bahwa maka orang itu disebut munafikun khalis, munafik yang sejati. Lah, arak teparan munafik yang sejati. Bun tersebut munafik karena ndek sesuai luah dalam, atau napiara tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Nah, lamun sodik, ya, disebut jujur, berarti sesuai luah dalam, sesuai. Ndek sesuai munafik kan.
tinggal pelek mau disebut as-sadiqun atau al-munafiqun. Okay. Nah, orang yang disebut munafik sejati ketika di dalam dirinya memiliki 4 sifat. Wa in shoma wa sholat, meskipun ia rajin puasa, wa sholat, dan rajin sembahyang. Berarti sifat munafik niki tidak terlepas dari orang yang rajin beribadah, bisa terjangkit sifat munafik. Wa za'ima annahu mu'min, dan dia juga mengaku bahwa dirinya beriman. Oh, saya beriman, rajin sembahyang, rajin ke puasa. Lagu tak akan luput hamba niki ketika dalam hatinya, dalam dirinya memiliki 4 niki, maka dia meskipun rajin sembahyang, rajin puasa, atau aku diriin beriman, tapi dia juga mendapat gelar tapi munafikun khalisun, yakni munafik yang murni, sejati. Habis yang pertama, man iza hadasa kadzaba, yakni orang yang ketika berbicara dusta. Setiap bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji selalu dia ingkari. Wa iza tumina khana, dan ketika ia dipercaya ia berkhianat. Keempat, wa iza khasama fajara, dan ketika ia bertengkar, fajara, ia berbuat jahat. Biasa saya tersebut ayatul munafik salasah telu. Niki arab pengerombok dalam hadis niki, ketika bertengkar maka dia berbuat jahat. Biasa bertengkar-tengkar, tapi dia lebih dampaknya bisa membunuh, bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Wa fi ba'di riwayati, dan sebagian riwayat, wa iza ahada ghadara, dan ketika ia ahada, yakni istilah berjanji atau membuat kesepakatan, ghadara, dia kabur, dia pergi, dia hilang. Misal dia bertransaksi, wah sepakat, telang terus, keluar dari sepakat. Ini juga termasuk daripada orang yang munafik. Setiap bicara dusta, setiap berjanji ia ingkari, bu amun terpercaya ia khianat, bu seandainya ia buat kesepakatan dia kabur pergi, maka munafikun khalis, munafik yang sejati. Wa qala alaihi salam, aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Sepaling banyak munafik dari umatku adalah qurra'uha, orang-orang yang ahli membaca. Maksud ahli membaca Quran, atau ahli agama, atau ahli ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang ahli-ahli niki kemungkinan besar sangat berat ujian. Tapi ujian bisa ria, bisa ingin dapat ketenaran. Ayo bahaya. Para ahli Quran bisa dengan suara merdunya ada niat-niat kurang sholat, atau ada ahli agama bun sampai jari ahli agama luwek jamaah, terus nampak rasa ujub, takabur, sombong. Iya bahaya. Maka ini juga disebut sebagai baginda Rasulullah menyampaikan, kebanyakan munafik di antar umatku ya qurra'uha, orang yang benar-benar menguasai ilmu agama terutama. Wa fil hadis, dalam satu hadis, asyirku akhfa fi ummati min dabibin namli. Syirik itu lebih tersembunyi fi ummati, pada umatku, min dabibin namli, daripada jejak semut ala sofa, di atas sofa, suatu yang licin,
lembut, atau kita maknai bukit sopah. Pokok intin searan syirik niki saking tersembunyi lebih tak nampak daripada jejak semut. Semut si kocet pas liwat saking kocet dia narak ruang jejak bekas naik niki din senggita, tetapi jauh lebih tersembunyi yakni syirik itu, yakni terutama syirik kecil yang disebut dengan riya itu. Wa qala Huzaifah radhiyallahu anhu kana ar-rajulu yatakallam ala ahdi Rasulullah sallam, adalah seorang laki-laki berbicara pada masa baginda Rasulullah, yasiru biha munafiqan, dengan satu kalimat itu ia menjadi munafik ila ayyamut, sampai ia mati. Dirinlah pada masa Rasulullah SAW satu kalimat saja baronek tercontohan ketika dia berbicara bu dusta, ketika dia berjanji bu ya hianati, bu sekali doang gawe, pada masa Rasul dia sudah disebut munafik, diberi gelar munafik. Dan sahabat bernama Huzaifah niki adalah sahabat yang tahu daftar orang-orang yang disebut munafik oleh baginda Rasulullah SAW. Lah sekik kalimat yang berbeda luar dalamnya, berjanji bun ingkari, maka satu kesalahan ini saja disebut oleh Nabi SAW munafik. Terdata nama-namanya oleh Huzaifah niki. Wa anni la asma'uha min ahadikum fil yaumi asyra marrat. Dan sungguhnya aku mendengar, mendengarnya dari salah satu daripada kalian fil yaum, pada hari ini asyra marrat, 10 kali. Artinya saking sengken terjauhi searan munafik, layak sekali wah disebut munafik si baginda Rasul. Mungkin sampai kelipatan 10 kali karang terdengar lekah habaran ini tidak sesuai dengan ucapan, dengan perbuatan. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, aqrabun nasi minan nifaqi, sepaling dekat manusia dari munafik, mayyara annahu bari'un minan nifaq, orang yang melihat bahwa dirinya itu terbebas dari kemunafikan. Arak dengan si yakin, wah aku aman kehalangan munafik, bebas kehalangan munafik, ndek kuah jeri dengan munafik. Maka dengan pengakuan niki merasa aman dari munafik, sifat munafik itu berpotensi lebih dekat menjadi orang yang munafik. Aku ndek kuah salah, maka i berpeluang salah, i pasti jadi dengan salah. Aku ndek kuah salah, saya ingat aku diri diuah salah, mustahil manusia di arah salah. Maka dia akrobu, lebih dekat dari munafik karena menganggap dirinya terbebas dari sifat munafik. Tapi kalau dia takut tidak bisa jadi munafik, arah antan jaga-jaga, lalu lemun pede lalu aman kau dengan sifat munafik, ndek berdua. Maka kemungkinan dia munafik. Wa qala Huzaifah, berkata Imam Huzaifah, sahabat Huzaifah, al munafiquna al yauma, adapun orang-orang munafik hari ini, aksaru minhum al ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak dibandingkan pada masa Nabi. Jadi semakin jauh dari masa Nabi semakin bergelahnya. Karena masa terbaik, kurun terbaik pada masa baginda Rasulullah SAW. Terus mulai solah sains kedik busayan mendekati hari kiamat saya nur. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat motivasi kepada kita. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia disebut sebagai orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama
dengan hari kemarin rugi, dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dilaknat. Jadi harus motivasi diri, aden hari ini, hari besok aden lebih sok. Seandainya pada ibadah robin kancenane pada, maka rugi. Okay. Apalagi seandainya robin rajin bunane malas-malasan, laknat amat. Okay. Maka harus meningkat. Fakanu, maka adalah pada masa Nabi, izzalika yukhfunahu, ya, sebab mereka, yakni para sahabat itu menyembunyikan kemunafikan itu, ya. Wahumul yaum yuzhirunahu, sedangkan hari ini wah santer tampaan, ya. Lain seandainya gawe dosa den sambal nyata-nyata, okay. Meskipun tetap salah lagu masih nara ilak jak gawe dosa nyata-nyata, akhir nyebu-nyebu makin jak nampak-nampak dan gawe dosa pada tentang salah lagu isanteran makin, okay. Lain nyebu nani je nampak, okay. Maka makin niki kata Huzaifah tentu lebih banyak orang memiliki kemunafikan dari masa dulu, nggih. Wa hadzan nifaku, dan adapun munafik yudadu sidqul iman, bertentangan atau kebalikan daripada sidqul iman, yakni membenarkan iman, wa kamalahu, dan kesempurnaannya, nggih. Jarin kebalikan di orang yang jujur ya munafik, nggih. Kebalikan orang yang beriman ya munafik. Searan iman onek niki luah dalam, meyakini Allah, membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan sesuai. Dia percaya kepada Allah, dia ikrarkan lewat lisannya, dan dia benarkan dengan perbuatan sesuai dengan perintah Allah, maka dia disebut mukmin haqqa, orang yang beriman haqqa, ya. Tetapi ketika ada orang yang hatinya beriman, lagu luarnya berbeda, okay, maka dia disebut sebagai munafik. Huwa khafiyun, dan adapun nifak itu khafi, tersembunyi, nggih. Ia pun sebut nifak, nyebuh, nggih. Wa ab'adun nasi minhu, dan sepaling jauh manusia dari munafik, sifat munafik, mayyatakhawwafuhu, adalah orang yang khawatir atau takut terhadap munafik. Takut sifat munafik itu akan menjauhkan ia dari munafik, sifat munafik. Kembali karena dia takut, okay. Sehingga dia berusaha untuk menjaga diri tidak baik terkena isi sifat ini, okay. Wa aqrabuhum minhu may yara annahu bari'un minhu, dan sepaling dekat mereka dari sifat munafik adalah orang yang melihat bahwa dirinya terbebas dari sifat munafik. Kabar saonek, nggih. Faqad qila lil Hasan al-Basri, maka sungguhnya dikatakan kepada Imam Hasan al-Basri, yaquluna, mereka berkata, annahu la nifaqal yaum, nggih. Arak sebagian besar orang berkata di hadapan Imam Hasan, la nifaqal yaum, nane diarak dengan bersifat munafik. Lah niki dengan PD-nya dia narak dengan bersifat munafik. Wah telah, wah hari ini, zaman ini, wah tidak ada orang munafik. Faqala, maka berkata Imam Hasan, ya akhi, wahai saudaraku, lau halakal munafikun, ini kalimat sindiran, ya. Jikalau benar orang-orang munafik itu telah binasa, lastau hastum pitori, niscaya sepi pitorik di jalan, okay. Lemun tetu orang-orang munafik niki binasa, sepi wah rorung, okay. Berarti ikemben rame rorung, berarti isin irate doah munafik, okay.
Karena si sengken menjauhi munafik ni. Salah satu contoh misal pil ibadah, di dalam beribadah saran ibadah niki luah dalam harus pada dalam niki beribadah lillah karena Allah, luarnya niki berbicara mulai dari gerakan takbir sampai salah gitu. Tetapi luah niki tetun sembahyang lagu dalam hati niki arah unsur riak gitu, ingin dipuji. Tujuan ibadah supaya dilihat orang untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Berarti tak sesuai luar dalam, munafik masih arah gitu. Terus arah sopok dengan Malik, munafik di dalam amanah gitu. Ketika dia dipercaya bunhiana gitu. Atau dalam akhlak, ketika ejulu nani solah bareh pas ndek ejulu nani lain ongkat pelengi ini, niki juga termasuk dari makna munafik. Maka luar biasa si sengke zaman ini, sehingga ketika ada orang berkata, wah dia arak dengan budaya sifat munafik gitu. Maka Imam Hasan mengatakan, seanden bina seorang munafik sepi wah rorung, berarti lemun hidup munafik iya wah madatan rorung gitu. Berarti isi ni rorung ni munafik doang. Niki gitu. Saking berat sengke meninggalkan sifat niki. Wa qala huwa au ghairuh, berkata ia dan selainnya, lau nabatat lil munafikin aznabun, jikalau bagi orang yang munafik itu tumbuh aznabun, ekor, seandainya secara fisik orang yang munafik itu tumbuh ekornya, setiap melakukan kemunafikan tiu ekor melakukan kemunafikan tiu maqaddarna, tidaklah kami mampu annato'a alal ard, untuk menginjak alal ardi, di atas tanah bumi, biaqdamina, dengan kaki kami. Artiin saking bilo buntut, wah den bau genjah tapi tanah isi naya gitu. Seandainya dengan sebab dia melakukan munafik tiwo buntut, semakin melakukan munafik sain bilo gitu. Wa sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan, ada mendengar oleh Ibnu Umar akan laki-laki. Jadi Ibnu Umar ini mendengar seorang laki-laki berkata, ya tamarradu lil Hajjaj, laki itu mencela atau menantang lil Hajjaj, kepada Hajjaj. Jadi Ibnu Umar mendengar laki-laki menantang Hajjaj, yang mana Hajjaj niki tidak di tempat itu. Sekedar ongkat doang mau mencela Hajjaj atau menantang Hajjaj. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, aru'aita, apakah engkau melihat, laukana, jikalau ada Hajjaj itu hadir, yasma'u, ia mendengar, akunta tatakallamu fihi, apakah engkau akan berkata pada Hajjaj. Jadi Ibnu Umar berkata, nane apa saunim baru celah Hajjaj itu. Hajjaj ni kan dinarak julum, seandainya narak nane Hajjaj, apakah benim jak tantang, apakah benim jak langsung ucap barat unim sak baru barat. Faqala, maka berkata laki-laki itulah, dek benim ni julum, ni beni ele mudi mbeh jaga tau ni benik ke pas ni le julum, dek beni borong raus. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, kunna na'uddu hadza nifaqan ala abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah dulu kami menganggap ini adalah contoh bagian daripada nifak pada masa baginda Rasulullah sallallahu. Jadi niki pun contoh daripada sifat munafik. Ibarat makin terpelengi dengar pas ndek yelik tu lagu pas ni julud merkut ndek terbani kena langsung menik kelengi-kelengnya. Ini juga
bisa disebut sebagai an-nifaq, ya. Faqala, maka bersabda baginda Rasulullah SAW, man kana za lisanaini fid dunya, barang siapa yang memiliki dua lisan di dunia, artin ciri-ciri sifat munafik ni digambarkan dua lisan, neton mai ne pelengi neton pasolah, apa kon dua, ibarat seperti bunglon, betaun nyantok ye wah warna bare helete mai ro bare helete lain ani disebut oleh Nabi SAW memiliki dua lisan di dunia. Ja'alahullahu, Allah jadikan bagi orang tersebut zalisanaini fil akhirah, dua lisan, dua lidah lemak jeluk ya kiamat. Wa qala aidan, dan berkata Nabi SAW, bersabda beliau, syarrun nasi zul wajhaini, seburuk-buruk manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Maksud bukan dua wajah, dua muka, tapi gambaran bahwa berbeda di satu orang dengan orang yang lain, beda tentang nampakan wajah. Allazi yati haula'i biwajhin, yang mana ia datang ke mereka biwajhin dengan satu wajah, wa yati haula'i biwajhin, dan ia datang kepada mereka dengan wajah yang berbeda. Wakila, dan dikatakan lil Hasan, kepada Imam Hasan, anna qauman yaquluna, bahwa satu kaum berkata, anna la nakhafun nifaq, bahwasanya aku tak takut kepada nifak. Faqala, maka berkata Imam Hasan, wallahi demi Allah, la an akuna a'lamu anni bari'um minan nifaq ahabbu ilayya min tilalil ardi zahaban. Sungguh aku lebih mengetahui, sesungguhnya aku terbebas dari kemunafikan, ahabbu ilayya, lebih aku senang, min tilalil ardi zahaban, daripada bukit bumi zahaban, emas, maksud aku tidak takut terhadap kemunafikan seandainya benar-benar tentu bahwa kemunafikan niki akan terhalang dariku, lebih demen ke dengah daripada jak kemau emas sebanyak satu bukit. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan, anna minan nifaqi, bahwasanya minan nifaq, di antara kemunafikan itu ikhtilafal lisan, termasuk dari munafik itu adalah ikhtilafal lisan, berbedanya antara lisan, wal qalbi, dan hati, wasirri, dan yang tersembunyi rahasia, wal alaniyah, dan yang nampak. Jadi tersebut nifak niki ia beda lisan kanca ati, ia beda saat tersembunyi kanca saat luik kanca, wal madkhali wal makhraji, dan juga berbeda di tempat masuknya dan keluarnya. Intin berbeda di antara dua hal. Wa qala rajulun li Huzaifah, dan berkata laki-laki kepada Imam Huzaifah radhiyallahu anhu, anni akhafu an akuna munafiqan, sungguhnya aku takut bahwa aku menjadi orang yang munafik. Faqala, maka berkata Huzaifah, lau kunta munafiqan, jikalau engkau benar-benar munafik, ma khiftan nifaqa, tentu engkau tidaklah takut an-nifaqu, akan sifat munafik. Innal munafiqa, sungguhnya orang yang munafik itu qad amana minan nifaq, sungguh ia merasa aman daripada kemunafikan.
Ketika ada orang yang merasa aman dari sifat munafik, maka dia disebut munafik. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, ya. Niki bilu makna hadis ni alamat sambung, okay. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah adraktu salasina wa mi'atan ila akhir. Ila huna Allah alam bisawab ilahil umad. Jadi kesimpulan dalam bab antara iman dan munafik niki, yakni bab yang bertolak belakang. Iman luah dalam niki pada, okay. Ketika ndek sesuai, ndek sempurna iman, okay. Nah, tidak sesuai luah dalam pun juga disebut sebagai munafik, okay. Maka tentu sedikit demi sedikit kita berlatih, okay. Kita berusaha, kita bersungguh-sungguh nepi sak ucap niki aden kena sesuai, nepi sak berjanji teniki ade tetepat, ketika dipercaya ada yang terbaik tunaian, okay. Ketika menyalahi, itulah yang disebut dengan sifat munafik, okay. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjut barak biasa untuk mendapatkan, ya, keberkahan dari Allah SWT, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah terkhusus kepada guru kita almarhum Tuan Muhammad Ridwanullah Ummina, dan umumnya kepada semua keluarga bapak ibu yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bija jarid, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada jamaah yang berimpak, baik warga sadriki, okay, atau umumnya jamaah tiang, mudah-mudahan Allah SWT menerima amal impak sedekah kita dan sebagai asbab Allah memberikan keselamatan terutama lema ijru kiamat. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dipermudah rezeki sisi Allah SWT. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.